Yeay, luar biasa ya. Kita sudah masuk di minggu kedua di tahun 2022. Waktu sangat berjalan dengan cepat. Oleh karena itu jangan sia-siakan waktu kita sedetik pun untuk terus mencintai Tuhan kita. Amin. Sampai nanti waktunya kita ketemu Tuhan. Sekadar kita sudah siap. Iman kita sudah kokoh di dalam Tuhan. Baik. Pagi hari ini kita mau menyembah Tuhan. Kita mau mendengarkan sabda firman Tuhan. Kita juga mau meninggikan Tuhan kita yang besar dan ajaib. Datang dengan hatimu, dengan ketulusan hatimu, dengan kerinduanmu. Datang dengan penuh dengan ucapan syukur. Nyatakan kebaikan Tuhan di dalam hatimu. Apapun yang engkau rasakan minggu-minggu ini, mari kita sama-sama melihat bagaimana Tuhan memelihara hidup kita. Mari kita merenungkan betapa Tuhan itu luar biasa. Seminggu ini pasti akan ada kebaikan Tuhan. Pasti ada kebaikan Tuhan. Kalau saya setiap detik Tuhan, saya selalu merasakan kebaikan Tuhan. Dan itu terjadi atas Bapak Ibu semua yang ada di sini saat ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu. Terima kasih Yesus, kalau Engkau memelihara kami. Kalau Tuhan begitu baik, Engkau begitu setia Tuhan. Engkau begitu setia dalam keluarga, dalam kehidupan setiap kami. Dalam kehidupan anak-anak-Mu dan jemaat-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau nyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Melalui nyanyian, pujian kami. Kami mau nyatakan kebesaran Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dengan ucapan yang kami naikkan. Biar ini menjadi dupa yang harum dan nama Tuhan dipermuliakan. Allah Roh Kudus, mari. Bekerjalah Tuhan. Bekerjalah Engkau Allah Roh Kudus. Menguasai pikiran dan hati kami. Menguasai dan memenuhi kami. Karena kami rindu untuk dipuaskan lagi. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, terima kasih Yesus. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu. Bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Amin. Kau Bapa yang kekal, yang selalu ada dalam setiap kondisi kami Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu. Terima darimu. Bukan karena kebaikan
memulihkanmu, hanya boleh kasih karuniamu. Engkau memulihkan kami, Engkau pulihkan aku, layaknya ku dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Angkat tanganmu bagi Tuhan. Takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada, amin, bagiku. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta, kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Amin. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Amin. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Amin, Yesus, amin, Tuhan, amin. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita yang hebat dan dahsyat. Allah kita yang mulia, Allah kita yang sungguh baik. Betapa kami bangga Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan kami sendirian. Engkau selalu ada pada setiap musim-musim kehidupan kami. Engkau selalu hadir dalam setiap musim hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah namamu ya Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Betapa kami membutuhkan Engkau Tuhan. Betapa kami membutuhkan Engkau. Engkau seperti oksigen dalam kehidupan kami. Engkau melebihi dari segalanya. Pagi hari ini Tuhan, kami yang rindu, kami yang haus. Kami ingin meninggikan namamu Tuhan. Dengan keterbatasan kami Tuhan, dengan situasi yang ada, kami terlampau percaya bahwa Allah Roh Kudus tidak membatasi segala sesuatunya. Engkau tetap bekerja dengan caramu yang luar biasa. Terima kasih Bapa di surga. Pagi hari ini Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan namamu. Kami siap meninggikan namamu. Berkati setiap kami Tuhan yang hadir pada ibadah pagi hari ini.
Dengan berlimpah berkat Tuhan menyertai kami. Kekuatan yang baru. Kami semakin diteguhkan. Kami semakin dikuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhanlah. Engkau yang beracara Tuhan. Engkau yang ambil alih segala sesuatunya. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, shalom. Puji nama Tuhan. Baik, saya ada lihat siapa lagi yang baru bergabung, keluarga David baru bergabung. Shalom keluarga David Patikawa. Baik, semua siap memuji Tuhan? Amin. Yang siap memuji Tuhan, boleh kita tepuk tangan di rumah masing-masing dong. Oke, kita mau nyanyi lagu Tuhan adalah kekuatan kita. Kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yes, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang luar biasa. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Puji nama Tuhan. Kemarin beberapa hari yang lalu Jakarta kena gempa ya, Bapak Ibu Saudara semua. Saya ada di lantai 27 saat itu. Di kantor di lantai 27. Oh, itu goyangannya terasa sekali. Gitu ya. Semua orang pada lari kabur. Saat itu udah karena saya di lantai 27 ya. Saya udah pasrah aja udah Tuhan nih. Mau gimana karena kan kita udah nggak bisa naik lift. Lantai 27 ke lantai 1 kan cukup lumayan ya. Artinya mungkin butuh 10 menit untuk kita lari gitu ya. Tapi udah, Tuhan mau apapun yang terjadi, saya percaya bahwa Tuhan ada di serta kami, di serta hidupku, bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna. Ya benar, sampai di lantai 18 itu saya udah ngos-ngosan karena kan goncangan kuat banget ya. Plus
Saya punya vertigo kalau ngelihat itu tuh langsung goyang. Tapi Tuhan menjaga kita semua. Puji nama Tuhan. Baik, pagi hari ini saya mungkin ada yang mau bersaksi akan kebaikan Tuhan. Mungkin ada yang mau membaca firman dari anak-anak teman-teman sekolah minggu, ada di sekolah minggu. Ada yang mau bersaksi akan kebaikan Tuhan? Ada? Saya yakin pasti ada. Pasti ada kebaikan Tuhan yang terjadi. Siapa? Aku, Josh. Oh, oke, Josh. Shalom, Josh. Shalom. Oke. Josh, hari ini mau ngapain, Josh? Mau bacakan ayat hafalan. Oke, good. Yohanes Oke, silakan. 1 Yohanes ayat 4. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Shalom semuanya, hari ini aku akan menghafal Mazmur 3 ayat 4. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, Engkaulah kemuliaanku dan mengangkat kepalaku. Terima kasih. Amin. Amin. Hari ini aku bacakan hafalan dan di Al-Quran itu ayat 10. Hai anakku, jikalau orang Amin. Terima kasih. Nah, Mas, selamanya aku mau menghafal ayat hafalan dari Mazmur 1 ayat 6. Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Kakak Mabel? Kakak Mabel enggak? Oke. Mungkin ada yang mau bersaksi? Aku. Oh, Simo. Ayo, Simo. Shalom semua, hari ini aku mau menghafalkan ayat hafalan dari Matius 25 ayat 21b. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Amin. Terima kasih. Aku Simo, mau terima Menzi. kasih. Boleh. Ayo. Kakak Mabel. Shalom semuanya. Hari ini aku akan nyanyi lagu untuk Tuhan. Judulnya Armor of God. Oke. Put the armor on. The armor of God. Put the armor on. The armor of God. When your enemy attacks, time to get real. Time to put down metaphorical steel. Armor of God will help you win the fight. Don't just win, fight with God's might. Give it a suit up with the armor of God. You gotta do what's right to fight a good fight. Belts of truth, the truth will set you free. Chestplate of righteousness, show the enemy. Boots of peace, stand on solid ground. Shield of faith, no attack will take you down. Helmet of salvation, reject the fabrication. Sword of the spirit, win the conversation. It's the armor of God. The armor of God. Terima kasih. Wow, keren. Kak Mabel tadi sedikit nge-rap ya. Nanti kalau kita udah ibadah pertemuan offline, Kak Mabel jangan lupa ajarin teman-teman yang lain. Karena kita akan nge-rap bersama ya. Oke, ada lagi? Terima kasih Kakak Mabel. Ibu Tati, mungkin ada yang mau bersaksi?
Tuhan sehat. Sehat ya Bu Tati ya, harus tetap sukacita. Baik, kalau ada lagi saya kasih waktu. Kalau tidak ada, kita langsung mau mendengarkan sabda firman Tuhan. Om Aci ada, Om Aci mau bersaksi? Tidak ada ya. Oke. Kita mau mendengarkan sabda firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi terlebih dahulu. Haleluya Tuhan, terima kasih Yesus. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Amin. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Sama-sama kita angkat tangan kita bagi Dia. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Tinggikan Dia. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan,
Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya Tuhan. Mari beri sorak-sorai bagi Dia. Beri kemuliaan bagi Allah kita yang hebat. Beri mazmur. Beri kemuliaan bagi Dia yang baik. Dia yang ajaib, Dia yang dahsyat. Dia memelihara hidupmu. Dia memberkati hidupmu. Dia memberi keberuntungan atas hidupmu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Puji hati kami Tuhan. Puji hati kami Yesus. Bentuk sebagaimana Engkau mau. Dan biar Tuhan melihat kami tetap setia. Tetap setia melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Firman-Mu yang menguatkan kami Tuhan. Ketika ujian itu datang. Firman-Mu yang membuat mata kami Tuhan melihat perkara-perkara yang besar. Tetap membuat kami tetap teguh percaya. Oleh karena itu Tuhan, anak-anak-Mu pagi hari ini Tuhan rindu untuk mengerti, semakin memahami firman-Mu Tuhan. Sehingga firman ini Tuhan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Dan Tuhanlah yang dipermuliakan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhanku. Berkati Tuhan pembicara pada pagi hari ini. Berkati beri kemampuan biar apa yang disampaikan benar-benar berasal dari Tuhan. Berikan kami Tuhan telinga seperti murid yang mau diajar, yang mau dibentuk. Terima kasih Yesus, kami siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih Bapak Gembala, silakan untuk waktunya. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan pagi ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat mendengarkan sabda firman Tuhan. Kita bersyukur pagi ini Tuhan hadir di dalam pertemuan ibadah online kita, dan saya percaya semua karena anugerah-Nya. Sehingga pagi ini kita semua diberi kemampuan, kita semua diberi kekuatan, kita semua diberikan oleh Tuhan hikmat, pengertian untuk bisa mendengar firman Tuhan. Karena ini kesempatan di tahun 2022, tahun yang baru, tahun yang penuh kasih anugerah Tuhan, tahun yang penuh dengan pertolongan Tuhan. Sehingga pagi ini hati kita pun siap untuk dibangun, dikuatkan, diingatkan oleh firman Tuhan. Karena kecenderungan manusia, kecenderungan kita, seringkali yang kita inginkan dari Tuhan adalah berkat-berkat dan mujizat-mujizatnya saja. Ya, sehingga banyak orang berpikir, wah, kalau tidak diberkati atau belum diberkati, artinya kita tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Wah, kalau mujizat belum datang-datang, sepertinya kita kurang berdoa. Padahal Tuhan sudah lebih dahulu memberikan mujizat yang pertama yang Dia sediakan. Dia mati di kayu salib, Dia menderita, sengsara, dan Dia menggantikan kesengsaraan kita dengan sukacita, dengan kebahagiaan, dengan kemenangan, karena Dia sudah bangkit dari maut. Amin.
Dia sudah mengalahkan maut dalam kemenangannya. Dan pagi ini kita bersyukur kasih Tuhan membuat hati kita berkobar-kobar, membuat hati kita semangat untuk beribadah. Ya, kalau di luar sana hujan, kita bisa menikmati ibadah di rumah dengan Zoom online kita, karena kita percaya, kita punya iman bahwa Tuhan hadir di dalam setiap keadaan, kondisi, situasi yang kita alami. Amin. Dan pagi hari ini, sesuai dengan judul yang saya berikan, bahwa seringkali tadi sudah saya katakan, seringkali kita hanya yang kita kejar adalah berkat. Yang kita kejar adalah pertolongan Tuhan. Yang kita kejar adalah mujizat. Dan yang kita inginkan adalah penyediaan kebutuhan kita. Yesus hadir tidak hanya untuk itu. Amin. Dia melebihi semua yang kita butuhkan. Dia melebihi semua mujizat. Dia melebihi semua kuasanya, melebihi semua yang kita inginkan atau kita harapkan. Tapi yang Tuhan inginkan hanya satu. Maukah kita mentaati perintahnya? Maukah kita mentaati firman-Nya? Maukah kita mentaati perkataannya? Seringkali kita menolak atau segan atau malas atau meragukan perkataan Tuhan Yesus. Padahal perkataan Yesus itu penuh kuasa. Amin. Kita orang beriman, kita orang yang percaya. Kita yakin bahwa setiap perkataan sekecil apapun, ya, perkataannya Yesus itu punya kuasa. Remah-remah perkataannya saja berkuasa menyembuhkan anak yang kerasukan setan. Ya kan? Yesus ketika dia berdoa, dia sanggup melimpahkan segala berkat sehingga 5 roti 2 ikan itu bisa memenuhi kebutuhan 5.000 orang, belum termasuk laki-laki dan perempuan, anak-anak. Belum termasuk perempuan dan anak-anak maksud saya. Bahkan sisanya pun 12 bakul. Tuhan memberikan kita sisa. Ya, tetapi itu mengenyangkan. Artinya ada berkat yang tetap yang kita terima dari Tuhan. Ya, pada saat kita melakukan firman Tuhan, pada saat kita obey akan perintah Tuhan. Makanya saya beri tema pagi ini adalah mentaati perintah Yesus, mentaati perintah Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan. Ada satu peristiwa di sini di dalam Lukas pasal 5, Injil Lukas pasal 5, Injil Lukas pasal 5. Saudara ada Alkitab di rumah, saudara bisa buka dan kita akan baca bersama-sama Injil Lukas pasal 5, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kalau lembaga Alkitab memberikan judul penjala ikan menjadi penjala manusia. Tapi pagi hari ini saya berikan tema yaitu mentaati perintah Yesus. Ya. Ayat 1-nya. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Jadi ini orang-orang tipe orang-orang yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Mereka mengikuti Yesus hanya untuk mendengarkan firman Allah. Ya, hanya untuk mendengarkan firman-Nya. Ayat 2. Ia melihat ada 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun sedang membasuh jalannya. Ketika itu Yesus hanya melihat ada 2 perahu di tepi pantai dan nelayan-nelayannya sudah turun membasuh atau membersihkan jala-jala mereka. Ya, ayat yang ketiga. Yesus ia naik ke dalam salah satu perahu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya
menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak di atas perahu. Nah, di sini Yesus bicara kepada Simon ketika Yesus naik ke perahunya Simon. Dia bilang, yuk dorong perahu ini, tolak perahu ini sedikit jauh dari pantai. Supaya Yesus menjadikan perahu Simon itu mimbar untuk dia menyampaikan firman Tuhan. Yesus memakai perahunya Simon, atau Simon Petrus itu, perahunya dipakai menjadi mimbar untuk dia khotbah, untuk dia menyampaikan firman-firmannya, supaya banyak orang bisa mendengar. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak di atas perahu, ayat yang keempat. Setelah selesai berbicara, atau selesai khotbah, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Di sini kita melihat ketika banyak orang ingin mendengar sabda firman Tuhan, atau mereka sedang mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Kan firman Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, ayat yang kelima, firman Tuhan bilang begini. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi ada kata tetapi di situ, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ya. Tuhan tahu segala kebutuhan mereka. Karena mereka sudah mencari kerajaan Allah lebih dahulu, mereka mau mendengarkan perkataan Yesus, mereka mau mendengarkan khotbah Yesus, mereka mau bersekutu dengan Yesus. Ada banyak orang yang mengikuti Yesus. Dan Yesus khotbah di mimbar di atas perahu itu. Apakah Yesus tidak tahu kebutuhan mereka? Sangat tahu, dan firman Tuhan digenapi yang ditulis dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yesus tahu ingin memberikan mereka berkat-berkatnya, kebutuhan mereka. Mereka nggak punya ikan, nggak dapat ikan. Mereka perlu makan, mereka perlu hidup. Ayat yang ke-6. Dikatakan begini, dan setelah mereka melakukannya. Nah, ketika Petrus mendengar perintah daripada Tuhan Yesus untuk menangkap ikan, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Ya, lihat di sini. Berkat yang mereka terima itu berkelimpahan. Kenapa? Karena sikap hati mereka sudah lebih dahulu mencari kerajaan Allah. Mereka mengutamakan pendengaran mereka untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan di atas mimbar perahunya Simon. Ayat 7, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Ya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ini kelimpahan yang diberikan oleh Tuhan dalam pertemuan dengan murid-murid dan orang-orang banyak di tepi Danau Genesaret tadi. Ayat 8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Petrus menyadari bahwa ketidakmampuan dia, kegagalan dia, ya, sepanjang malam sudah cari ikan, nggak dapat apa-apa. Keputusasaannya, dia menyadari bahwa dia masih berdosa dan menjadi orang berdosa. Makanya Simon Petrus bilang, ketika dia sujud menyembah Yesus dan berkata, pergilah, udahlah pergilah. Gua ini orang berdosa, nggak layak. Petrus sadar dirinya nggak layak.
Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Mereka nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Melihat perbuatan Yesus, ya kan? Bayangkan kalau saudara melihat perbuatan Yesus di hari-hari di tahun baru ini, di tahun 2022 ini, wow, kita akan kagum, akan takjub perbuatan Tuhan begitu dahsyat. Ya, jadi jangan heran, saya percaya di tahun 2022 Tuhan membuat kita takjub melihat perbuatannya. Sebab ia dan semua orang bersama-sama dengan Petrus pada waktu itu takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Ayat 10. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Jadi Tuhan berikan perintah, mulai saat ini, mulai waktu ini, mulai masa ini, Tuhan bisa mengubah hidup mereka, bukan lagi menjadi penjala ikan, tetapi menjadi penjala manusia. Ayat terakhir yang 11, dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu apa? Mengikut Yesus. Nah, ini sikap hati dari orang-orang yang sudah berjumpa dengan Yesus. Inilah sikap hati murid-murid ketika mengalami perbuatan Tuhan, ya, lebih besar, lebih dahsyat dari hanya sekedar berkat-berkatnya, mujizat-mujizatnya yang tadi saya bilang. Dan akhirnya mereka tinggalkan perahu mereka tinggalkan semua berkat-berkat mujizat yang mereka sudah terima dari Yesus. Dan yang mereka cari, yang mereka ikut bukan berkatnya, tetapi yang mereka, orang-orang banyak itu mengikut Yesus, sungguh-sungguh mengikut Yesus, murid-muridnya juga mengikut Yesus. Dan mereka mengalami kedahsyatan yang Tuhan sudah sediakan pada pagi waktu mereka di tepi pantai. Nah, pagi hari ini saya percaya di tahun ini Tuhan akan berperkara dengan kita. Tuhan akan memberikan hati kita supaya kita mengalami kekaguman akan perbuatannya di tahun 2022 ini. Saya percaya akan lebih dahsyat dari tahun 2021. Karena kan Tuhan bilang, engkau akan dijadikan kepala bukan ekor, engkau Tuhan jadikan kita naik, membawa kita naik bukan turun. Kita tahu angka 22 dari 21 kan naik. Kita akan mengalami hal-hal yang lebih lagi dari tahun sebelumnya. Nah, dari peristiwa yang sudah kita baca, kita bisa belajar sesuatu, saudara. Dari peristiwa yang tadi kita sudah baca, kita bisa belajar sesuatu, yaitu Yesus memerintahkan Simon untuk menebarkan jalannya di waktu yang tidak biasa. Ya, Yesus perintahkan, tebarkan jalamu ke tempat yang lebih dalam. Di sini Yesus berbicara, ada satu pesan yang Yesus inginkan. Kalau kita ingin melihat janji Tuhan, kita harus memiliki hubungan dengan Tuhan yang lebih dalam. Seperti tadi dikatakan, tebarkan ke tempat yang lebih dalam. Ya kan? Untuk menebar jala tidak seperti biasanya. Ya, enggak seperti biasanya di pagi hari atau siang hari. Biasanya di malam hari. Nah, kebiasaan nelayan biasanya menjala ikan itu malam atau subuh, bukan siang atau pagi. Tapi bagi Simon, apa yang diperintahkan oleh Yesus? Apa yang diperintahkan oleh Yesus? Catat, apa yang diperintahkan oleh Yesus? Ya, itu bertentangan dengan pengetahuan tentang nelayan yang ia miliki. Bertentangan. Ya. Biasanya nelayan menebarkan jala itu di malam hari,
Tapi pada waktu itu di pagi hari bertentangan. Kalau Petrus mau komplain, mana mungkin ada ikan di siang hari atau di pagi hari. Ikan itu selalu adanya di malam hari untuk ditangkap. Sangat bertentangan. Ya. Bertentangan juga belum lagi pengalamannya Petrus, pengalamannya Simon Petrus. Itu juga berbicara pada saat itu bahwa mereka telah bekerja keras. Tadi kan Petrus bilang, sepanjang malam kami sudah bekerja keras, tapi kami tidak mendapatkan apa-apa. Ini peristiwanya seperti ini. Tapi Tuhan tidak terpengaruh dengan pekerjaan kita. Ya, mungkin kita juga pernah komplain sama Tuhan dalam hati ya. Tuhan, sudah sepanjang bulan ini saya bekerja keras. Tapi saya kok belum dapat upah. Tuhan, sudah selama ini saya sudah bekerja keras. Saya sudah berdoa. Saya sudah baca Alkitab, tapi kok selama ini cukup lama belum mendapatkan pertolongan Tuhan. Tuhan tidak tertarik dengan perkataan kita seperti itu. Tapi Tuhan mau, apakah kita mengasihi Dia atau tidak? Apakah kita lebih mengasihi pertolongan Tuhan atau berkat-Nya? Atau melakukan perintah-perintah-Nya? Ya. Petrus, dia sudah menunjukkan, menurut Wikipedia, mengatakan bahwa sepanjang malam dia nggak dapat apa-apa. Artinya memang fakta di lapangannya begitu. Fakta di lapangannya seluruh nelayan yang pada saat itu mereka melaut di tempat yang sama sedang mengalami penurunan omset. Kenapa? Karena nggak dapat apa-apa. Ya. Tapi Simon mengabaikan sejenak ilmu pengetahuannya. Simon mengabaikan pengalaman yang dia punya. Dia hanya fokus mendengar, mentaati perintah Tuhan. Ya. Itu yang dia lakukan. Dia fokus kepada perintah Tuhan. Bukankah firman Tuhan bilang, ya, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Ingat firman itu bilang, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Tuhan ingatkan ayat tersebut, sehingga Petrus, dia hanya mentaati perintah Yesus. Alhasilnya apa? Akibatnya apa? Petrus menangkap sejumlah besar ikan sampai jalan mereka mulai terkoyak. 2 perahu penuh sampai Petrus minta tolong sahabat-sahabatnya. Kelimpahan terjadi. Pada waktu kita mentaati perintah Tuhan, Tuhan tidak berikan kita mengalami kekurangan-kekurangan, kesulitan-kesulitan. Pokoknya kalau kita melakukan perintah Tuhan, kerjakan dengan ketepatan, kerjakan dengan serius, kerjakan dengan fokus. Saya percaya soal bakul-bakul kita, soal kebutuhan-kebutuhan kita, Dia sanggup melipat gandakan. Jadi prinsip yang dapat kita peroleh dari kisah tersebut adalah hanya mentaati perintah Tuhan. Ya, mentaati perintah Tuhan. Firman Tuhan bilang, coba saudara buka di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga mengatakan demikian. 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. Oke. Sebab inilah kasih kepada Allah. Sebab inilah kasih kepada Allah. Artinya kalau kita mengasihi Tuhan, ya, kita mengasihi Allah. Yaitu apa? Bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Titik. Dan disambung dengan perintah-perintahnya itu tidak berat. Jadi maksudnya Tuhan di sini, maksud firman ini adalah
Kalau kita mengasihi Tuhan, ya, karena kita mencintai Tuhan, maka kita akan menuruti perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Seringkali kita mikir, wah perintah Tuhan itu berat, susah, sulit, sukar. Nggak bisa saya lakukan, saya masih orang berdosa. Makanya kan tadi Petrus bilang, pergilah Yesus, karena aku ini orang berdosa. Ya, padahal perintah Yesus gampang. Ya, bertolaklah lebih dalam dan tebarkanlah jalamu. Itu saja. Tidak ada embel-embel lain. Tapi ketika Petrus mengikuti perintah Yesus yang tidak berat, perintah Yesus tidak berat, karena dia mengasihi Yesus, mengasihi Tuhan, maka dia tebarkan jalannya juga, sekalipun sepanjang malam dia tidak mendapatkan apa-apa. Karena dia cinta Yesus, dia cinta firman-Nya, dia cinta perkataannya, maka mujizat itu terjadi. Wow, luar biasa, saudara. Simpel saja kan? Tidak berat, tidak susah. Ya. Saya percaya pagi hari ini, prinsip untuk mentaati firman Allah itu harus terjadi dalam kehidupan kita di tahun ini. Prinsip untuk mentaati firman Tuhan harus terjadi dalam keluarga kita. Amin. Karena kalau kita di luar firman, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Mujizat tidak akan bisa terjadi. Pertolongan Tuhan tidak akan datang. Ya, karena kita percaya. Otomatis ketika kita mentaati firman Tuhan, mentaati perintahnya, maka kehidupan kita terpelihara, hidup kita terpelihara, kebutuhan kita terpelihara, dan yang terutama kita tidak perlu pikir untung ruginya lagi kalau kita mentaati perintah Tuhan. Ya kan? Perintah Tuhan. Tuhan suruh bayar perpuluhan, bayar perpuluhan. Maka hidup kita dipelihara oleh Tuhan, bukan dipelihara oleh gaji kita. Hidup kita dipelihara oleh pertolongan Tuhan, yang Tuhan senang kita mengikuti perintahnya. Tapi seringkali kita mengabaikan perintah Tuhan. Seringkali seandainya Petrus mengabaikan perintah Yesus untuk menebarkan jalan dan bertolak lebih dalam perahunya, maka Petrus tidak akan mendapatkan mujizat atau berkat yang penuh dengan kelimpahan ikan pada waktu itu. Amin. Jadi Tuhan mau tahun ini, yuk mari kita bangun ketaatan untuk melakukan, mentaati perintah-perintahnya, sekecil apapun. Karena perintah-perintahnya itu tadi dikatakan tidak berat. Nggak berat, saudara. Kenapa nggak berat? Saudara akan bertanya, kenapa kok nggak berat? Ingat, saudara lupa. Kenapa firman Tuhan bilang perintah-perintahnya itu tidak berat? Karena kita mengasihi Dia. Ya, kenapa nggak berat? Karena Tuhan sudah memberikan kita penolong. Dia berikan Roh Kudus buat saudara dan saya untuk kita bisa dimampukan. Dimampukan untuk apa? Melakukan perintahnya. Karena kalau kita melakukan dengan kekuatan daging, kita memang berat. Berat, saudara. Ya kan? Berat. Tapi kita melakukannya karena ada pertolongan daripada Roh Kudus yang sudah diberikan oleh Yesus. Maka perintahnya itu menjadi tidak berat, ringan. Ya, kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Pagi hari ini, orang-orang yang melakukan perintah Tuhan akan mengalami 3 akibat. Ya, ada 3 akibat. Ketika kita melakukan perintah Tuhan, ketika kita melakukan perintahnya Yesus, sederhana, Yesus pada waktu itu ngomong sama Petrus, bertolaklah lebih dalam, karena Yesus tahu kalau perahu itu lebih dalam lagi, maka di tempat yang dalam itu ada berkat Tuhan. Ada ikan, ada mujizat, ada kebutuhan kita. Ya,
Karena Yesus tahu kalau kita punya hubungan dengan Tuhan itu lebih dalam, maka di tempat yang lebih dalam itu kita akan menemukan cara Tuhan bekerja, cara Tuhan berkarya, cara Tuhan membuat mujizat. Amin. Nah, ada 3 berkat ketika kita mentaati perintah Tuhan. Yang pertama, tadi di Lukas 5 ayat yang kelima dibilang begini, Lukas 5 ayat yang kelima, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, ya, bukan dunia yang menyuruhnya, bukan teman-temannya yang menyuruhnya, bukan orang-orang yang pintar menyuruhnya, tapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku menebarkan jala juga." Wow, dahsyat di sini. Respon daripada Petrus, dia mentaati perintah Yesus pada waktu itu. Yang pertama tadi adalah kita akan mengalami mujizat pertolongan Tuhan. Pada saat kita melakukan perintah Tuhan, maka yang pertama kita akan mengalami mujizat pertolongan Tuhan. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nggak mungkin nangkap ikan di pagi hari. Nggak mungkin angkap ikan itu malam hari. Sekalipun ada goncangan dalam kehidupan saudara dan saya. Sekalipun di tahun ini atau tahun-tahun sebelumnya ada goncangan-goncangan yang terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Ingat, itu tidak akan melanda kehidupan orang yang mentaati firman Tuhan. Bahkan kegagalan sekalipun yang dialami oleh Petrus tidak akan melanda. Kegagalan boleh ada. Sepanjang malam nggak dapat ikan. Ya, di rumah sudah ditunggu untuk anak dan keluarganya makan, tapi nggak ada ikan. Tapi kegagalan Petrus Tuhan ubahkan menjadi keberhasilan. Amin. Sekalipun ada badai, ada hujan, ada angin ribut, ada banjir, ada goncangan, tapi orang yang melakukan firman Tuhan, melakukannya, mendengar dan melakukannya. Ingat, Tuhan katakan dalam Matius 7, diibaratkan orang yang membangun rumahnya di atas batu. Ketika datang badai, hujan, banjir, rumah itu tidak rubuh. Amin. Nah, orang yang melakukan perintah Tuhan, mendengar dan melakukan perintah Yesus, rumah rohaninya, rumah kehidupannya, rumah kebutuhan-kebutuhannya, itu tidak akan rubuh, tidak akan rusak, tidak akan hancur. Ya, kenapa? Karena melakukan perintah Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, akibat kita melakukan perintah Yesus, akibat kita melakukan apa yang Yesus perintahkan. Yang kedua, bahwa Tuhan sanggup mengubah kegagalan kita. Ingat, kalau kita melakukan perintah Tuhan, kegagalan apapun di tahun 2021 yang lalu, bahkan tahun 2020 yang lalu juga, semua kegagalan Tuhan sanggup mengubahkan menjadi satu keberhasilan. Amin. Karena rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Sampai Ayub pun menyaksikan, mengatakan bahwa Ayub 42 ayat 2, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Tuhan itu punya rencana untuk Petrus dan murid-muridnya untuk menjadikan mereka bukan hanya sekedar penjala ikan, tetapi Tuhan punya rencana untuk Petrus dan murid-murid yang lainnya, tadi yang sudah disebut. Kalau saudara tadi baca ayat yang ke-7, rencana Yesus menjadikan murid-muridnya menjadi penjala manusia. Makanya dikatakan bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ingat, rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup saudara. Dia bisa mengembalikan tahun-tahun yang hilang dari kehidupan kita. Tahun-tahun masa lalu yang hilang, dia kembalikan menjadi keberhasilan, kemenangan. Ya, saya percaya. Bangun ketaatan kita kepada Tuhan. Dan ketika kita membangun ketaatan kita kepada Tuhan,
maka semua kegagalan Tuhan balikan kembali tahun-tahun yang sudah hilang menjadi tahun-tahun yang berkemenangan. Amin. Yang terakhir, yang ketiga, akibat dari orang-orang yang mentaati perintah Tuhan, selain kita mendapatkan pertolongan mujizat Tuhan, selain kita mengalami keberhasilan menang dari kegagalan kita kembali menjadi berkemenangan, dan yang terakhir, yang ketiga, Tuhan membuat Petrus takjub akan perbuatan Yesus. Kita akan dibuatnya takjub, heran. Wow, keren. Perbuatan Yesus, wow, keren tahun ini. Tahun yang penuh kelimpahan, tahun yang penuh berkat, tahun yang penuh pertolongan Tuhan. Kita akan kagum sekagum-kagumnya. Kita akan takjub setakjub-takjubnya. Karena semua bukan perbuatan kita, bukan karena kita, tapi semua karena Tuhan. Ya, sehingga kita bisa mengatakan, wow, keren, itu Tuhan namanya. Itu Tuhan yang ajaib, itu Allah yang perkasa, Allah yang ajaib. Nah, ketajuban yang dialami oleh Petrus sampai Petrus bisa mengatakan dan meninggalkan perahunya dan mengikut Yesus. Kenapa? Karena dia takjub. Karena heran. Akhirnya apa? Petrus dipakai Tuhan. Sekali dia khotbah, 3.000 orang bertobat. Petrus dipakai Tuhan. Karena sikap hatinya benar. Sapu tangannya, bayangannya bisa menyembuhkan orang. Ya, itu luar biasa. Ya, jadi jelas di sini bahwa Tuhan punya rencana tidak pernah gagal. Yang ketiga, tadi yang sudah saya katakan, Petrus takjub. Takjub dengan apa? Rencananya Tuhan itu tidak pernah gagal. Jadi 3 hal ini yang bisa saya sampaikan dari peristiwa ketika Yesus berada di tepi Danau Genesaret, dia khotbah di atas perahu Simon Petrus, dan Petrus mendengarkan firman-Nya, dikuatkan oleh firman-firman yang Yesus sampaikan, dan ketika Yesus ngomong satu perkataan, bertolaklah lebih dalam, dan tebarkanlah jalamu, dan Petrus meresponinya, mentaatinya, maka akibatnya dia mendapatkan pertolongan Tuhan, sekalipun sepanjang malam tidak dapat ikan. Petrus sudah mengalami kegagalan, Tuhan ubahkan menjadi keberhasilan, dan dibuatnya Petrus dan teman-temannya heran, takjub perbuatan Tuhan. Amin. Biarlah firman Tuhan di pagi hari ini memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Taatilah firman Tuhan. Taatilah perkataan Yesus. Taatilah. Dan saya percaya semua akan mengalami hal-hal yang baik dari Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada hal-hal yang penting untuk didoakan secara khusus. Saudara bisa sampaikan pada pagi hari ini untuk kita doakan. Oke Bu Tati, silakan apa yang mau didoakan dalam syafaat kita pagi ini. Apa Bu? Kurang dengar, saya kurang dengar. Ke Surabaya, Pak. Oh ya, mau ke Surabaya. Sidoarjo. Tanggal berapa? Sabtu. Hari Sabtu. Sabtu depan. Ya, oke. Kita akan doakan. Besok Papa mau pulang ke Jakarta, Opa. Oh, Papa lagi Tolong doakan. di luar kota. Ya, baik. Kita akan Iya. doakan supaya, Papa lagi ada di kampung Opung. ya, baik. Kita doakan supaya Aku apa besok hari Senin udah sekolah lagi. oh ya, puji Tuhan. Asimo hari Senin sudah mulai sekolah lagi. Baik. Anak yang lain? Timothy mau sekolah PTN. PTN, ya. PTN. PTN. Pertemuan tatap muka. Untuk Timothy, untuk Asimo, untuk Ibu Tati. Oke. Ada lagi yang lain? Jangan sampai ketinggalan. Kita mau sepakat berdoa untuk semua harapan kita dikabulkan Tuhan, dijawab Tuhan. Saya percaya doa orang benar
Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Baik, kita akan sepakat, kita tundukkan kepala dengan sikap hati berdoa, arahkan hati kita kepada Tuhan yang sanggup membuat kita takjub dan heran, sehingga kita bisa melihat kuasa Tuhan bekerja di dalam setiap doa kita. Bapa di surga, kami naikkan syukur untuk pagi hari ini, kesempatan untuk kami beribadah, kesempatan untuk kami bisa mendengarkan sabda firman Tuhan, kesempatan untuk kami bisa bersekutu dan saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Kami mau sepakat berdoa, ya Tuhan. Kami percaya bahwa doa yang sepakat sehati, Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Dan kami percaya doa orang benar, bila dengan yakin, dengan iman didoakan, maka besar kuasanya. Oleh karena itu kami berdoa buat Ibu Tati pada pagi hari ini. Kalau tanggal 22 mendatang, Ibu Tati akan berangkat ke Sidoarjo, Surabaya. Tuhan, kami percaya hanya penyertaan Tuhan, hanya perlindungan dan pertolongan Tuhan yang menuntun Ibu Tati tiba dengan selamat di tempat tujuan, sehingga Ibu Tati boleh menjadi berkat di sana, menjadi kesaksian. Kami bersyukur Tuhan, Kau pakai Ibu Tati supaya bisa menyampaikan kabar baik dari Jakarta dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan membuat Ibu Tati mengalami sukacita di dalam perjalanannya, diberi kesehatan, kekuatan, sehingga Ibu Tati tiba dengan selamat. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk anak-anak-Mu ya Tuhan. Mereka yang akan sekolah, untuk Asimo ya Tuhan. Kami berdoa biarlah hari Senin besok dia mulai sekolah kembali. Mari Tuhan berikan dia hikmat, kekuatan, kemampuan, sehingga Asimo dapat belajar dengan baik, dengan benar, dan mengalami keberhasilan menjadi anak yang pandai dan menjadi anak yang menjadi saksi di sekolahnya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur berdoa buat Arete juga. Tuhan berikan dia kekuatan, kepandaian, kepintaran dalam pendidikannya, supaya Arete juga semakin bertumbuh di dalam pendidikannya, dan Tuhan menyertainya. Berkati Arete ya Tuhan. Hamba juga berdoa buat Timothy, mari Allah Roh Kudus juga berikan dia hikmat, akal budi, kekuatan, supaya Timothy juga dapat menjadi anak yang smart, yang pandai, yang pintar dan berhasil, sehingga dalam sekolahnya, studinya, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar doa kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kami juga berdoa bagi kami semua yang hadir dalam ibadah pada pagi hari ini. Tuhan juga tolong kami semua. Kasih karunia daripadamu, kekuatan daripadamu, damai sejahtera daripadamu, menyertai kami semua dalam rumah tangga keluarga kami. Hamba-Mu berdoa untuk keluarga Bapak Ibu Tambunan. Kami berdoa berkati mereka semua. Terima kasih Tuhan. Kau berkati juga keluarga Ibu Oma Eci, Tuhan juga berkati kekuatan, kesehatan menjadi bagian dalam hidupnya. Kami juga berdoa buat keluarga Bapak Sitorus. Kau berkati ya Tuhan. Kami berdoa biar Pak Sitorus Tuhan sertai dalam perjalanan pulangnya dari Medan ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Biar penyertaan Tuhan tiba dengan selamat dan bisa berjumpa dengan Rita dan anak-anaknya. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kuasa-Mu menyertai Pak Sitorus ya Tuhan. Berkati keluarga yang sudah dijumpai di sana, Tuhan juga percayakan mereka untuk mengalami banyak pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Hamba-Mu berdoa juga untuk keluarga Henry dan Hana. Tuhan juga berkati rumah tangga ini, supaya mereka bisa merawat atau membesarkan Israel dalam takut akan Tuhan, dalam pertumbuhan yang sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga berdoa untuk keluarga hamba-Mu ya Tuhan, biar keluarga hamba-Mu juga mengalami kekuatan ekstra daripada Tuhan, supaya bisa menyampaikan kabar baik, berita sukacita daripada Tuhan di tahun 2022. Kami tahu Tuhan turut bekerja. Tahun pertolongan Tuhan, apa yang kami butuhkan, Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan. Berikan kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Berdoa juga untuk keluarga David
dan Mega serta kedua anaknya. Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan, dalam kesibukan mereka. Tuhan, kebutuhan mereka, Tuhan juga cukupkan. Terima kasih Tuhan, dan ajarlah kami semua, sepakat ajarilah kami semua jemaat-Mu untuk taat dan mentaati firman-Mu, taat untuk melakukan perintah-perintah-Mu, karena perintah-perintah-Mu yang kami yakini itu tidak berat, karena kami mengasihi Engkau, karena kami adalah domba-domba-Mu, karena kami adalah umat pilihan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Biarlah syafaat, doa syafaat kami, Tuhan dengar dari sorga. Engkau berkati juga keluarga Bapak Andre dan Ibu Heni. Tuhan berkati juga. Kami percaya kedua anaknya, Tuhan pelihara, Tuhan berikan pertumbuhan yang dahsyat dan ajaib. Perbuatan-Mu selalu menakjubkan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur untuk ibadah pagi hari ini. Kebenaran firman-Mu terus meteraikan dalam loh hati kami, supaya kami ingat di sepanjang tahun ini untuk kami mentaati perintah-perintah Yesus. Di luar itu kami tidak mau, perintah-perintah dunia kami tidak mau, tapi perintah-perintah Yesus kami akan responi dengan senang hati, dengan sukacita, karena itu mengandung janji-janji Tuhan yang sangat dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa syukur kami bagi anak-anak, bagi jemaat-Mu. Engkau berkati kami semua yang sudah hadir dalam Zoom, ibadah Zoom ini ya Tuhan. Engkau berkati kami semua di dalam nama Yesus, dan sempurnakanlah doa kami yang tidak sempurna ini ya Tuhan, dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan arahkan hati kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan pada pagi hari ini. Arahkan hati kita. Biar hati kita serius dengan Tuhan, bahwa tahun ini ketika kami mendengar suara-Mu, mendengar perintah-Mu, kami akan mentaatinya dengan segenap hati kami. Seperti Petrus. Terima kasih Tuhan. Kau berkati kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, dan kasihnya daripada Yesus Kristus, Tuhan, dan pertolongannya daripada Roh Kudus, menyertai langkah keluar masukmu kemanapun engkau pergi. Diberkati Tuhan di sepanjang tahun 2022 ini ya Tuhan. Dan kami percaya berkat Tuhan melimpah, bahkan sampai lebih bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Tuhan yang sudah memberkati tahun 2022 ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur buat pagi hari ibadah ini. Dalam nama Yesus, semua yang terima berkat Tuhan, sama-sama katakan, amin, 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 amin. Tuhan memberkati kita semua. Baik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Hari Minggu. Selamat hari Minggu, Pak. Hari Minggu.